Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Ganiaman dari kelas akuntansi G1 dengan NPM 10221225. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem informasi akuntansi. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Selanjutnya ada pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada analisis sistem, yang terdiri dari laporan hasil analisis sistem, serta usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang kedua ada desain sistem, yang terdiri dari laporan final desain sistem secara rinci, laporan final desain sistem secara garis besar, dan usulan desain sistem secara garis besar. Yang terakhir ada implementasi sistem, yaitu terdiri dari laporan final implementasi sistem. Selanjutnya ada analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga pelaksanaan analisis sistem, dan yang terakhir ada penyusun laporan hasil analisis sistem. Analisis pendahuluan. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analisis sistem dalam departemen tersebut. Selanjutnya ada analisis pendahuluan. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang pertama ada data dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem. Analisis sistem menjelaskan, yang pertama, alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang ketiga, batasan luas analisis sistem yang dilakukan. Yang keempat, identifikasi informasi yang memungkinkan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem. Yang terakhir, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk pengecekan perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem. Yang pertama ada analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Yang kedua menganalisis transaksi. Yang ketiga untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan, analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai pertama ada unit organisasi yang terkait dalam transaksi. Yang kedua formulir yang digunakan. Yang ketiga sistem otoritas dalam pelaksanaan transaksi. Yang keempat catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi. Dan terakhir prosedur pelaksanaan transaksi. Sumber informasi dalam analisis sistem. Dalam analisis sistem, sumber informasi untuk pengembangan sistem akuntansi adalah sistem akuntansi yang sekarang digunakan, sumber dari dalam perusahaan yang lain, dan sumber-sumber luar. Sistem informasi dalam analisis sistem lanjutan. Yang pertama ada manfaat utama dilakukannya analisis terhadap sistem akuntansi lama adalah 1. Efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan, ide rancangan, identifikasi sumber daya, pengetahuan konversi, dan titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Yang pertama, dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dilaksanakan analisis sistem dengan cara wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan, dan pengambilan sampel dalam pengumpulan dokumen. Yang kedua, metode analisis kelompok digunakan juga. 1. Sistem yang dianalisis berdampak kepada beberapa kelompok memakai informasi yang mempunyai berbagai kegiatan dan kepentingan yang berbeda. 2. Sistem yang dianalisis akan mengubah hubungan yang sudah terbina antar manusia, antar mesin, dan antar metode. Dan yang terakhir ada sistem yang dianalisis akan melayani fungsi bisnis yang baru yang sebelumnya perusahaan tidak memiliki pengalaman yang menjalani fungsi tersebut. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang pertama, hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Yang kedua, laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Dan yang terakhir, laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analis sistem dalam analisis sistem.
Desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Desain sistem secara garis besar lanjutan. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dalam tahap analisis tersebut, analisis sistem kemudian menawarkan berbagai alternatif desain secara garis besar sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pemakai. Selanjutnya, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Isi usulan desain sistem secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan kembali alasan dilakukan pekerjaan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Ketiga, sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem. Terakhir, asumsi-asumsi kritis atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain final sistem informasi. Evaluasi sistem. Dalam tahap evaluasi sistem, analisis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Yang kedua, ada penyusun laporan final desain sistem secara garis besar, berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analisis sistem dan penyajian usulan desain secara garis besar dalam evaluasi sistem. Analisis sistem kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Selanjutnya ada desain sistem secara rinci. Dalam tahap ini, analisis sistem merupakan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan. Sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Selanjutnya, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh analisis sistem dan dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Terakhir ada implementasi sistem. Implementasi sistem adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Selanjutnya ada konversi sistem. Konversi sistem dibagi menjadi 4, yaitu ada konversi langsung, yaitu implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segala pemakaian yang sistem yang lama. Yang kedua ada konversi paralel. Konversi paralel adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya konversi modular, implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Dan yang terakhir ada konversi phase-in. Konversi phase-in adalah mirip dengan konversi modular. Beda yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.